Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran di hari Selasa. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan juga IPS. Untuk minggu kemarin materi bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang laporan investigasi dan struktur di dalam laporan investigasi. Selain itu, kita minggu lalu juga belajar bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik dari suatu bacaan. Nah, untuk hari ini bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai ide pokok. Ide pokok ini kita kenal juga sebagai pikiran pokok, gagasan utama, ataupun pikiran utama. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa berada di awal paragraf atau di kalimat pertama. Kita kenal sebagai paragraf deduktif. Ide pokok bisa juga berada di kalimat utama yang terletak di tengah-tengah paragraf atau kita kenal sebagai paragraf ineratif. Dan ide pokok bisa juga terdapat di kalimat utama yang terletak di akhir paragraf atau kalimat terakhir atau kita kenal sebagai paragraf induktif. Jadi kalimat utama itu tidak selalu berada di awal paragraf, dia bisa di tengah paragraf ataupun di akhir paragraf. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok ya, karena ide pokok ini penting bagi kita untuk menyusun suatu kesimpulan atau membuat ringkasan dari suatu bacaan. Mengenai pelajaran IPS, kita akan meneruskan kembali pelajaran kita tentang ASEAN. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang ASEAN, sejarah berdirinya ASEAN, tokoh-tokoh pendirinya, dan juga negara-negara yang tergabung di dalamnya, maka hari ini secara rinci tetapi ringkas kita akan belajar mengenai masing-masing negara yang tergabung menjadi anggota tetap ASEAN ya. Saya harap teman-teman bisa belajar secara mandiri dari slide yang teacher share nanti ya dalam bentuk PDF ya. Seperti ini gambaran dari materinya. Untuk materi kali ini, untuk bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ada beberapa cara dalam menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Misalnya yang paling banyak digunakan adalah mengambil dari kalimat utama. Yang kedua, mencari kalimat utama kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama menjadi ide pokok. Dan yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Ini ada contoh dari sebuah paragraf untuk teman-teman dalam menentukan ide pokoknya. Kalimat utamanya adalah teratai adalah tanaman hidrofit yang merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan. Kemudian kalimat penjelasnya adalah manfaat-manfaat dari tanaman teratai. Maka ide pokoknya adalah budidaya tanaman teratai dan manfaatnya. Nah, itu ada contoh paragraf tentang banjir. Ya, silahkan ya teman-teman mencari ide pokoknya. Ini bukan tugas ya, tapi dicari sendiri. Selamat belajar. Untuk materi IPS, kita akan membahas tentang profil negara-negara ASEAN. Jika minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang latar belakang ASEAN, sejarah berdirinya maupun tokoh-tokoh pendirinya, maka kali ini kita akan belajar mengenai profil-profil dari negara-negara ASEAN tersebut. Yang pertama adalah profil dari negara Indonesia. Itu ada bendera Indonesia, lambang negara, ya. Kemudian Singapura dengan patung Merlion sebagai simbolnya,
kemudian disusul negara Malaysia dan Thailand ya. Berikutnya adalah profil dari negara Filipina dengan monumen Husi Rizalnya, dan juga negara Brunei Darussalam dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Negara selanjutnya adalah Vietnam dan Laos ya, itu profilnya bisa teman-teman baca sendiri nanti. Negara berikutnya adalah Kamboja dan juga Myanmar. Kamboja sangat terkenal sekali dengan kuil Angkor Wat-nya ya. Jadi itu adalah materi IPS hari ini teman-teman. Selamat belajar, dibaca dengan baik. Nah, itu tadi sekilas tentang materi pembelajaran kita, yaitu ide pokok untuk bahasa Indonesia dan juga profil dari negara-negara anggota ASEAN untuk IPS. Setelah ini silakan teman-teman sholat duha. Setelah sholat duha, teman-teman bisa murojaah mandiri Quran Surat Al-Qiyamah yang kemarin sudah diajarkan oleh Teacher Yayu ya, melalui rekaman suara. Setelah agenda ibadah selesai, silahkan teman-teman belajar dari file PDF ya, tentang bahasa Indonesia maupun IPS yang akan Teacher Ari share setelah ini. Dipelajari dengan baik ya nak ya, untuk bahasa Indonesia dan IPS-nya ya. Khusus untuk IPS silahkan dihafalkan, karena materi IPS ini lebih ke arah menghafal ya, berbeda dengan matematika atau IPA yang lebih ke arah penalaran. Setelah teman-teman belajar dari file PDF yang Teacher Ari share, silahkan teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang ada di lembar kerja tertanggal hari ini ya, yang sudah Teacher bagikan. Jangan lupa nanti siang teman-teman masih ada agenda mulok ya, yaitu materi Sirah yang nantinya akan di-share video pembelajaran dari Teacher Ayu beserta tugas-tugas yang ada di dalamnya. Demikian dari Teacher Ari teman-teman, tetap semangat ya, jangan malas-malas ya, karena malas itu adalah musuh utama kita. Tetap disiplin meskipun materi yang Teacher sampaikan waktunya terbatas, pelajari dengan baik. Oh iya, untuk matematika ya, meskipun sekarang tidak ada agenda matematika, Teacher sudah membagikan buku pegangan matematika. Di situ banyak sekali materi yang bisa teman-teman pelajari dan juga contoh-contoh soal di dalamnya ya. Silakan dibaca-baca. Syukur-syukur alhamdulillah jika teman-teman mau coret-coret mencoba 1 atau 2 soal di dalam buku tersebut ya. Bukan untuk tugas, bukan untuk PR, tetapi semata-mata untuk mengasah keterampilan ya, dan juga untuk melatih teman-teman dalam mengerjakan soal. Kalau bisa mengerjakan soal secara cepat ya nak ya, dicoba sendiri, latihan mandiri ya. Demikian dari Teacher Ari. Selamat belajar, jangan lupa jaga selalu kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.